Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, kakak berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, mari kita sama-sama bilang kehidupan kita untuk ucapkan luar biasa ya. 1, 2, 3. Luar biasa, baik. Ya, oke. Adik-adik, saat ini kita jumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita akan memulainya dengan saat teduh. Mari kita mulai. Selesai. Sekarang kakak mengundang kalian semua untuk berdiri. Ayo, kita bersuka cita memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari dan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
akan masuk dalam doa pembukaan oleh Kakak Desi. Adik-adik, mari satu di dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan pada saat ini Engkau kembali mengumpulkan kami, walaupun kami dari rumah kami masing-masing beribadah via online, tapi kiranya Engkau senantiasa menambahkan sukacita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya, biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak silahkan kalian untuk mengambil Alkitab, karena kita akan membaca bersama-sama ayat emas kita pada minggu hari ini. Sudah ada semua Alkitabnya? Oke, silahkan buka Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-14. Nah, kalau kalian sudah dapat semua, kita akan bersama-sama membaca ya. Baik, kita mulai. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, mari kita respon pembacaan kita adik-adik dengan kita melakukan pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik yang terkasih, mari kita tenangkan hati kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mengampuni kesalahan kita semua. Allah tetap setia mengasihi kita dan sampai selama-lamanya. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyanyi yuk satu pujian lagi, Sejauh Timur dari Barat.
firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Untuk itu disilahkan kepada Kakak Putra. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dengan baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi guru kami yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Berkatilah ia agar ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakan dan dengarkanlah seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, Kakak Wika berharap bahwa semuanya adik-adik dapat sehat dan tetap sukacita, karena sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 14. Kalau adik-adik belum ambil Alkitabnya, ambil dulu Alkitabnya dan buka di Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 14. Lukas pasal 18 ayat 14. Kalau adik-adik di rumah sudah dapat semuanya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Lukas 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya adik-adik, sekian jauh firman Tuhan kita. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah adik-adik, Kakak Wika memberi tema untuk pembacaan kita hari ini, jangan sombong. Nah adik-adik, sebelum lebih jauh lagi kita belajar tentang firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan menyaksikan sebuah video. Dan kalau adik-adik menemukan kata Yehuwa dalam video yang akan ditampilkan nantinya, Yehuwa itu artinya adalah Allah atau Tuhan. Jadi kalau adik-adik di rumah sebentar mendengarkan kata Yehuwa dan belum tahu apa Yehuwa itu, sekarang adik-adik sudah tahu bahwa Yehuwa itu artinya adalah Allah atau Tuhan. Ya oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja nonton videonya. Check this out. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau udah aku pasti menang. Mana bisa,
Buktinya, kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Kaleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Yehua? Dia tidak suka. Ya, Yehua bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Kaleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Yehua tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Yehua. Ya, adik-adik, kita sudah bersama-sama menyaksikan sebuah video. Nah, adik-adik, Kakak Wika mau membagi cerita bahwa berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan orang karena bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Nah, karena hanya bermodalkan ucapan saja. Nah, itulah sebabnya orang menganggap kesombongan perkara yang sangat sepele. Nah, dan tidak termasuk di dalam dosa. Betulkah itu adik-adik? Nah, kalau adik-adik tidak percaya, mari kita membuka Alkitab lagi pada Amsal 21 ayatnya yang keempat. Amsal yang ke-21 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat sombong atau memiliki sifat yang sombong adalah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, sombong adalah salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong atau yang tinggi hati. Sombong adalah dosa yang kurang disadari oleh banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Padahal dosa ini, dosa yang sangat kecil ini mungkin bisa mengantar si pelaku atau orang-orang yang berbuat tersebut pada sebuah kehancuran di masa depannya. Nah, adik-adik mau tahu apa ciri-ciri orang yang berlaku sombong? Nah, Kakak Wika mau sharing. Orang-orang yang berlaku sombong itu memiliki ciri-ciri yang pertama, merasa diri paling hebat. Yang kedua, merasa diri paling benar. Dan yang ketiga, hanya dia saja yang patut untuk dihormati. Nah, adik-adik, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Nah, sadar atau tidak sadar, kesombongan akan terus membawa orang kepada dosa-dosa yang lain. Seperti yang Kakak Wika bilang tadi. Nah, karena itulah orang-orang yang sombong itu sangat suka dipuji oleh orang-orang lain. Atau mungkin bisa kita bilang orang-orang sombong itu adalah orang-orang yang gila hormat.
Karena orang-orang yang sombong itu merasa diri yang paling hebat dan yang paling benar, dan juga tidak mau menerima teguran, menerima saran, kritikan dari orang-orang yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, pantaskah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sifat seperti itu? Bagaimana menurut adik-adik di rumah? Pantaskah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sifat yang tinggi hati, yang sombong, yang dapat mendukakan hati Tuhan? Bagaimana menurut adik-adik di rumah? Ya, betul sekali. Jadi tidak sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sifat yang seperti itu. Karena sifat yang seperti itu bisa merugikan diri kita sendiri dan tentunya dapat mendukakan hati Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita ada sampai saat ini, semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan semata, bukan karena kuat dan hebat kita. Ya, adik-adik, sekian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Nah, adik-adik, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita menyanyi satu pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu disilakan kepada Pak Henok untuk memimpin kita dalam doa syukur dan syafaat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka pada saat ini tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya mengajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, kemudian kita menghadap kepada Tuhan melalui doa syukur, doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau perkenankan kami kembali lagi, anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu, boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah apa yang telah kami lakukan pagi hari ini, Tuhan berkenan memberkati, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu
tidak hanya duduk sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini Engkau mengajarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu untuk tidak sombong di tengah kehidupan ini. Sebab Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami telah merendahkan diri untuk datang sebagai manusia bahkan mati di kayu salib, supaya kami orang-orang berdosa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan teladan buat kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah itu akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tidak sempat beribadah karena ada halangan yang mereka alami di tengah hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu seperti Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang beribadah pada pagi hari ini, sehingga semua anak-anak-Mu boleh mendapatkan sukacita yang sama, boleh mendapatkan berkat yang sama dari Allah. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sementara sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau mau datang menjamah penyakit yang mereka alami, supaya anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan dan boleh kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biarlah sukacita yang mereka alami akan membawa damai sejahtera di tengah perjalanan kehidupan mereka. Biarlah berkat Tuhan akan terus nyata, pemeliharaan Tuhan akan terus mewarnai hidup anak-anak-Mu, supaya di ulang tahun mereka akan terus menikmati berkat Allah, sehingga kekuatan kesehatan akan terus menjadi milik karena Tuhan yang telah memberikannya. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini Tuhan sementara dalam pergumulan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau akan terus menjaga, melindungi anak-anak-Mu, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah permainan mereka, baik di rumah ataupun di mana, mereka akan terus mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Keadaan kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menutupi dan melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terbebas dari virus corona yang sementara menyebar di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa virus ini hanya menggoncangkan iman dan percaya kami. Kami mohon Tuhan kuatkan kami, supaya kami tidak takut menghadapi semuanya ini. Tapi biarlah kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru remaja, bahkan semua yang terlibat di dalam mendukung pelayanan sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka, supaya mereka dapat melayani Tuhan melalui persekutuan sekolah minggu secara bertanggung jawab, karena inilah tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Inilah kami Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Silakan disiapkan uangnya, dilipat bagus-bagus. Kita akan membawa persembahan dan kita mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu. Dengan rela
rahmat Tuhan padamu. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Disilakan Kakak Priska memimpin kita dalam doa persembahan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarkan dapat menjadi berkat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini dialamatkan. Yang masih ada pada kami, Tuhan saja yang memberkati kami, agar kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Inilah doa kami yang kami bawa dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa penutup. Disilakan kepada Cegu Kori untuk memimpin kita dalam doa penutup. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, karena ibadah kita sudah akan selesai, mari kita tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena kasih kemurahan-Mu, kasih pemeliharaanmu, sehingga ibadah kami pada hari ini telah selesai. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami hari ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.